Ada satu hal yang saya mau sampaikan pada hari ini untuk kita bisa merenungkan tentang makna Paskah. So there's one thing that I want to share with you so we understand the meaning of the Easter. Bahwa penderitaan Yesus atau pengorbanan Yesus itu dimulai ketika Yesus berada di Taman Getsemani. So the suffering of Jesus is started in Gethsemane. Saya akan bacakan buat saudara. I will read it for you. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang kau kendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah dan marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa di Taman Getsemani adalah peristiwa awal penderitaan yang Yesus alami. In the Bible said that Gethsemane is the starting point where Jesus' suffering is started. Getsemani memiliki arti itu tempat pengirikan buah zaitun. So Gethsemane is an olive garden. Jadi untuk mendapatkan minyak dari buah zaitun itu harus diremukkan. So to get the purest olive oil, it have to be crushed. Jadi Taman Getsemani bukan satu kebetulan Yesus berdoa di Taman Getsemani, tapi punya pengertian bahwa dia akan diremukkan. So it's just not a coincidence that Jesus pray in Gethsemane because he know that he will be crushed. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa dia diremukkan, ya. In Psalm it says he crushed because of our sin. Getsemani merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh Yesus dan para murid untuk berdoa dan berkumpul. So Jesus and his disciple often gather and pray in Gethsemane. Itu sebabnya Yudas tahu, dia bisa memperkirakan kemana Yesus akan pergi dan untuk memberitahukan prajurit untuk menangkap dia. That's why Judas know where Jesus and all disciples gather because they often visit Gethsemane. Ada hal yang menarik yang Alkitab jelaskan khususnya di kitab Lukas yang menceritakan bahwa ada pergumulan Yesus, penderitaan yang Yesus alami ketika dia berada di Taman Getsemani. In Luke we can read that there's a deep suffering that Jesus experienced when the things happen in Gethsemane. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan Yesus? Kenapa dia katakan bahwa saya sedih? The question is, why Jesus said, "My soul is crushed with grief to the point of death." Yesus merasakan kesedihan yang dalam hingga menggetarkan hatinya. Dikatakan di dalam Alkitab seperti mau mati rasanya. It says, "My soul is crushed with grief to the point of death." Pernah Anda merasakan pengen mau mati rasanya dengan penderitaan yang begitu berat? Have you ever experienced that you're really suffering, that you want to die? I want to say that, saya mau katakan bahwa Yesus mengalami itu. Knowing that Jesus have been to that point, Bahkan lebih berat lagi. but it's more deeper. Ketika Yesus mengalami pergumulan, apa yang diharapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? So when he's in a struggle, what he expected from his disciple? Untuk mereka tetap berdiam, berdoa bersama dengan Yesus. He really want that disciple keep watch and pray with him.
menemani Yesus di dalam pergumulannya. be with him in his struggle time. Tapi apa yang murid-murid lakukan? But what disciple did, Mereka jatuh tertidur. they fall asleep. Dikatakan tertidur lelap karena kesedihan dan duka cita. It says it fall in deep sleep. Kalau kita coba renungkan lagi, apa yang membuat mereka bersedih? Kenapa Yesus bersedih? Dan apa yang membuat para murid bersedih? If we have a look again, what make Jesus and the disciple in a grief? Di dalam perikop yang sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mengatakan di depan para murid bahwa ada satu dari muridnya akan mengkhianati Yesus dan menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. In earlier verse it says, there's one betrayer between one of you, and it will bring me to death. Dan Yesus menyatakan bahwa waktunya sudah tiba. Jesus said, the time is come. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Jesus told Peter, you will deny me 3 times before the rooster berkokok. Anda bisa bayangkan bahwa ternyata di Getsemani Yesus mengalami satu pergumulan karena dia merasa rejected. Can you imagine that Jesus in really deep struggle that he rejected by his own disciple, his people. Dia merasa bahwa ada orang-orang atau muridnya akan meninggalkan dia. Dia sudah membayangkan ada penderitaan yang besar yang akan dia hadapi di depan. He know that his disciple will leave him, abandon him, and really deep struggle. Dan para murid menyadari bahwa mereka bersedih karena Tuhan Yesus akan tiba waktunya dia akan dibinasakan, akan dihukum mati. And the disciple realized that Jesus will go to the punishment. Lalu kenapa Yesus pengen mereka berjaga-jaga di dalam doa? Ada apa? Kenapa Tuhan Yesus pengen para murid menemani Yesus? Why Jesus really want that the disciple keep watch and pray with him? Dikatakan bahwa supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Karena ketika tekanan terjadi, apa yang akan terjadi? Kita akan memiliki pilihan. Berada di dalam terangnya Tuhan atau kita memilih jalan yang jahat. So because if we don't pray, the temptation will come. Our flesh is our soul is willingly, but our flesh is weak. Dan apa yang Yesus doakan ketika di Taman Getsemani? What's Jesus pray in Gethsemane? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Yesus mengucapkan doa yang sama sebanyak 3 kali. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa jikalau pengulangan sampai 3 kali, berarti ada satu makna penting di situ. Jesus prayed this prayer 3 times. My Father, if it's possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Jesus prayed about this prayer, the same prayer 3 times. If it's 3 times happening, it is a really significant things will happen. Jadi di Taman Getsemani Yesus mengalami penderitaan dan kesedihan. Dia mengalami tekanan, dia mengalami sakit di situ. Jesus experienced deep stress, suffering, physical pain. Dikatakan di dalam Lukas bahwa ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. In Luke it says, he prayed more earnestly and his sweat was like a drops of blood falling into the ground. Di dalam versi bahasa Inggris bukan dikatakan ketakutan, tapi agony atau egois. Yang artinya penderitaan yang mendalam dan kesedihan yang mendalam. In English it say agony, it means deep suffering and the deepest sad. Jadi Yesus mengalami penderitaan, kesedihan yang mendalam ketika dia berada di Taman Getsemani. Itu penderitaan Yesus yang pertama. So the first suffering that Jesus experienced is in Gethsemane with his disciple. Anda pernah menyadari bahwa kenapa keringat Yesus sampai mengeluarkan peluh? Peluhnya itu seperti kayak ada darah, jadi berwarna merah. Have you ever imagined or think about why he sweat like a blood drop? Di dalam istilah medis ada satu terjemahan dikatakan bahwa dia mengalami yang kemungkinan mirip dengan istilahnya hematidrosis. In medical it called hematidrosis. It means your sweat mixed with the blood. That's why your sweat looks like a blood drop.
itu karena stres berat dan tekanan emosi yang begitu berat sehingga membuat pembuluh darahmu pecah. So it caused by the deep stress, pressure, so your pembuluh darah, artery break out. Jadi Yesus menyadari bahwa penderitaan yang akan dia hadapi itu bukan cuma fisikal, bukan cuma fisik, bukan cuma daging. Jesus realized that his suffering is not about physical, Tapi itu penderitaan yang bersifatnya kematian fisik dan juga kematian rohani. but it is physical and spiritual. Di mana kematian rohani berbicara terpisah dari Allah. Spiritual, that it means he is separated with Father. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, yaitu Allah, telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. It says, God made him who hold no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Jadi Yesus tidak khawatir dengan apa yang manusia dapat lakukan terhadap dia. Yesus tidak khawatir tentang penderitaan fisik yang akan dia alami. Tapi yang membuat Yesus takut, bukan takut, tetapi yang membuat Yesus tertekan, begitu stres berat, itu adalah karena dia akan terpisah dari Bapa. Dia akan menanggung segala dosa seluruh manusia. Itu yang membuat dia secara physically, secara mental, secara spiritual, secara sebagai manusia itu lemah. So he's not afraid with human, with people, or physical suffering, but he's afraid with, he's separated with Father, which is really hurt for him. Dikatakan, He's afraid that Father will abandon him. dikatakan di dalam doa Yesus, jikalau mungkin cawan ini lalu. It says, if it's possible, the cup is taken away from me. Di dalam perjanjian lama cawan selalu merupakan lambang daripada murka Allah terhadap dosa manusia. So in Old Testament, cup is a symbol of wrath of God. Jadi Yesus sebagai manusia dan juga dia Allah, dia merasakan bahwa terpisah dari Allah itu mengalami murka Allah bukan satu hal yang biasa-biasa saja, tapi itu sesuatu hal yang menekan jiwanya sehingga akhirnya dia merasa resah, dia merasa tekanan yang begitu berat terhadap emosionalnya yang membuat dia akhirnya mengeluarkan peluh yang berdarah. So Jesus himself at that moment is a human, and as a God, he experienced that separated from his Father is a really big stress. It's really big pressure for him. And the weight of the world, the sin of the world, he should carry. So that's why he's really in a deep stress. So that's why his sweat become a blood drop. Di Ibrani dikatakan bahwa Yesus akan menanggung dosa banyak orang. In Hebrews said that Jesus carried the weight of the world. Dikatakan bahwa Yesus telah dibuat menjadi dosa karena kita. It says Jesus become a sin because of you, your sin and my sin. Dan Allah meremukkan dia dengan kesakitan. And God crushed him with all the pain and suffering. Dia mengalami sedih dan mengalami tekanan batin yang berat karena dalam beberapa jam ke depan ketika di Taman Getsemani dia akan mengalami murka Allah, cawan yang penuh dengan murka Allah terhadap dosa akan menjadi miliknya untuk diminum. He know that within few hours he will drink the cup, which is the cup is the wrath of God. Yesus tahu bahwa dia akan menggenapi nubuat para nabi untuk bisa menebus umat manusia. He know that he will fulfill the prophecy of the prophets, that he will become the Lamb of God that sacrificed himself, so you and I get the salvation. Yang saya mau coba sampaikan pada pagi hari ini bahwa peristiwa di Taman Getsemani ini menentukan apa yang akan Yesus siap hadapi di dalam proses perjalanan salib. So in Gethsemane is starting point where he will facing the crucified. Dikatakan bahwa Yesus taat sampai di kayu salib. It says in the Bible that he is faithful until crucified. He crucified. Dikatakan bahwa Yesus menyadari bahwa dia turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. The Bible says Jesus come to the world so he save you and me. Tapi Yesus berdoa sama Bapaknya, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu.
Father, if it's possible, please let the cup is taken away from me. Tapi apa yang Yesus katakan? Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, but your will be done. Tapi Yesus katakan, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi Bapa. Saya mau kita pagi hari ini merenungkan bahwa penderitaan yang pertama yang Yesus alami itu titik penting untuk dia bisa siap menghadapi penderitaan perjalanan kayu salib. So the first point that I will tell you that the first suffering that he experienced in Gethsemane is the next step for the next step suffering. Ketika saya mempersiapkan khotbah, saya nggak tahu Tuhan taruh di dalam hati saya tentang suffering, tentang sakit, rasa sakit. When I prepare this message, God remind me about the pain, the suffering. Saya jujur tidak tahu bagaimana harus mengkaitkan apa yang Yesus alami ini tentang sesuatu hal yang Tuhan sampaikan di hati saya tentang rasa sakit. I still don't get it why God put suffering things in me. I cannot feel it as I was preparing it. Sebenarnya Tuhan bicara bahwa ada di antara kita tuh merasakan sakit. I believe that if you ever experience the suffering, the pain, Merasakan sakit, tekanan yang begitu luar biasa sehingga engkau merasa sakit. the deep pressure that you experience, that you feel, I can't handle this anymore. Tapi kita belajar dari Taman Getsemani. Apa yang kita pelajari? We see a man dependent on God and committed to doing His will. Kita lihat di sini bahwa seorang manusia, Yesus sendiri itu bergantung sama Bapaknya untuk melakukan apa kehendak Bapa. Sekalipun dia merasa tekanan yang begitu berat. Even he felt the really deep pressure. Apa yang kita lihat di Taman Getsemani? We see an individual who faced trial by turning to God. Kita lihat di sini bahwa seorang manusia yang menghadapi banyak tantangan tapi dia berpaling kepada Bapa. Taman Getsemani kita melihat, we see a person who reveals his intense emotions to God in prayer. Kita lihat di sini bahwa seorang yang sangat mengalami emosional yang berat dan dia datang berdoa kepada Bapa. Ada hal yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini bahwa bawa rasa sakitmu kepada Tuhan di dalam doa. The Bible says, bring all your pain, all your suffering before God. Karena Yesus ada di situ juga. Yesus mengalami rasa sakit. Yesus mengalami penderitaan itu juga. Sama seperti kita, seperti manusia. Dia mengalami. Jesus been there. He's been experienced the pain. Apa yang kita bisa pelajari ada dua hal. Satu, Yesus membawa rasa sakit dan kebutuhannya kepada Allah dalam doa. Jesus bring his pain and suffering in prayer. Jika Anda mengalami penderitaan dan rasa sakit, datanglah sama Tuhan. If you in suffering, in pain, come in prayer. Di dalam dunia medis dikenal ada painkiller. Maybe if you in pain, you just took painkiller. Tapi yang Tuhan mau bawa sama Tuhan. But what God's really want from you is bring it to Him. Di dalam dunia psikologi dikatakan bahwa di dunia medis dan psikologi, jikalau Anda mengalami penderitaan secara batin, datang berbicara sama orang dan jangan mencoba menyelesaikan masalah Anda dengan sendiri. In medical and psychology knowledge that never hold it for yourself. Bring your burden and share it with someone. Yesus memberikan contoh ketika dia mengalami penderitaan, beban yang begitu berat, dia berbagi sama muridnya. Aku merasa sedih, seperti mau mati rasanya. Dia ngomong sama muridnya. Jesus share his suffering with his disciple. Dia bilang sama muridnya, berjaga-jaga dengan aku, berdoa. He said to his disciple, keep watch and pray with me. Namun apa yang terjadi? Murid-muridnya tertidur. Yeah, even in that point that his disciple will fall asleep. Tapi Yesus meneladani bahwa kita harus membawa rasa sakit dan kebutuhan kita kepada Allah dalam doa. Bring your pain and your needs to Father in your prayer. Yang kedua yaitu Yesus menunjukkan kejujuran dan kerendahan hatinya dalam doa. Jesus show us to being honest and trust your God. Dikatakan tetapi janganlah seperti yang kau kendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. It's not my will, but let your will be done. Apa yang kita bisa lakukan? Jujurlah kepada Allah akan kebenaran kita. Be honest to God, whatever you are, whatever your situation. It's okay if not okay. Tidak apa-apa
kalau saudara mengalami keadaan yang saudara memang tidak baik-baik saja. Tapi datang sama Tuhan. But come to Jesus. Jujur kepada Tuhan. Be honest with your God. Datang dengan kerendahan hati. Come with your humble heart, humility. Dan jadikan Yesus sumber dari segala pertolongan dan pengharapan yang kita perlukan. And let Jesus be the one of the source of your help. Oke. Kita belajar pagi hari ini bahwa Yesus di Taman Getsemani mengalami penderitaan yang pertama. Dia mengalami tekanan. Ini bicara nggak cuma sekedar fisikal, tapi itu bicara tentang emosional dan spiritual. So we flashback to the first that Jesus suffering in Gethsemane, he experienced suffering in physical, spiritual, and emotional. Kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus. So we will take the communion. Satu hal sebelum kita nanti mengambil, saya mau ajak semua coba merenungkan tentang pengorbanan Yesus. Apapun juga yang saudara sedang alami, tapi yang saya rasakan dalam hati saya, Tuhan bilang kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit. Sakit dalam pengertian itu tekanan yang dalam, yang membuat kita menderita. Mungkin engkau kelihatan baik-baik saja dari luar, tapi ada sesuatu hal yang terjadi dengan dirimu. Yang Tuhan mau bilang, cari pertolongannya sama Tuhan. Yesus sudah mengalami penderitaan yang begitu berat juga. Tekanan yang begitu berat. Karena dia harus menerima murka Allah. Cawan itu diartikan murka Allah yang harus dia tanggung. Untuk menghapus dosa manusia. Dikatakan kenapa harus Yesus? Kenapa harus Yesus yang dikorbankan? Kenapa enggak di dalam perjanjian lama dikatakan bisa korbannya itu kambing atau domba atau binatang lain? Kenapa harus Yesus? Karena apa yang dikorbankan berupa binatang itu tidak bersifat kekal. Tetapi ketika Yesus yang harus dikorbankan, maka pengampunan Allah sempurna. Apa yang terjadi ketika Yesus di kayu salib? Dia katakan, it is finished. Semua penderitaan yang Yesus alami itu sudah selesai. Sakitmu sudah dia tanggung. Penderitaanmu sudah dia tanggung. Engkau merasa ditolak. Yesus ditolak. Yesus ditolak sama siapa? Sama bangsanya sendiri. Engkau merasa terpukul. Engkau merasa disayat. Yesus mengalami itu. Dagingnya itu remuk. Dalam terjemahan aslinya, bahwa Yesus itu disiksa secara brutal. Itu bahasa aslinya. Apa yang kita lihat di film The Passion of Christ mungkin gak seberapa. Tapi aslinya itu diremukkan. Karena firman Tuhan bilang di Mazmur, diremukkan. Getsemani bicara tentang buah zaitun yang diremukkan untuk oilnya keluar, supaya minyaknya keluar. It's talk about what? Yesus berikan semuanya untuk kamu. Yesus berikan semuanya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Jadi kalau engkau merasa sakit, datang sama Tuhan. Engkau merasa bahwa no one care aboutmu. Yesus mengalami hal yang sama. Dia sendiri. Can you imagine? Dia gak tidur semalaman karena dia berdoa di Taman Getsemani. Dia bersujud berdoa. Dia mengalami tekanan yang begitu berat secara emosional. Tapi dia harus lakukan. Untuk apa? Untuk kita. Yesus ditolak. Murid-muridnya kabur. Petrus menyangkal. Orang memukul dia. Mahkota yang diberikan dari duri ditusukkan ke kepalanya. Dagingnya itu kalau cambuk aslinya itu dari kulit, dari tulang binatang dan dari besi yang tajam. Itu ketika nancep itu merobek daging. Itu yang terjadi dengan peristiwa penyiksaan Yesus di kayu, sebelum menerima salib. Dan ketika dia memikul salib, beban yang begitu berat, darah yang terus mengeluar, dikatakan di terjemahan aslinya bahwa itu jantungnya tuh memompa. Anda menyadari dalam dunia medis ketika kamu berdarah jangan banyak bergerak, betul? Kenapa? Karena jantung tuh akan mompa ketika kamu banyak bergerak sehingga darah semakin keluar. Itu yang Yesus alami. Makanya di dalam Mazmur dikatakan habis, tercurah semua darahnya bagi kita. It's already finished. He suffer because us. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Saya mau katakan bahwa jika engkau merasa sakit, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia dikatakan bahwa dia merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia.
Engkau dilecehkan, Yesus dilecehkan. Dalam terjemahan asing, Yesus tidak menggunakan apapun ketika dia disalibkan. He feel abuse. Dia dipermalukan di hadapan orang-orang. Dikatakan seperti binatang. Orang melihatnya aja udah, ini mengerikan sekali. But that's Jesus. Tercurah, habis semuanya untuk kita. Mari kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Apa yang kita percaya adalah perjamuan kudus ini untuk memperingati akan pengorbanan Kristus, di mana kita menerima tubuh dan darah. Roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan saudara bisa mengambil jikalau saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara kami persilakan untuk ambil. Tapi jikalau saudara masih ragu dengan hal itu, tidak apa-apa. Tidak usah merasa nggak enak, tidak usah ya. Tapi ketika Anda mengambil, terima. Dan imani bahwa ini memperingati tentang kematiannya. Bahwa Yesus memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Saya persilakan. Ada satu peristiwa ketika Yesus mati di kayu salib, dikatakan bahwa bait Allah terbelah dua. Di dalam sejarah bangsa Israel, mereka memiliki bait Allah di mana ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus dipisahkan oleh tirai. Hanya para imam besar saja yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Ketika imam mau masuk ke dalam ruang maha kudus, dia harus membawa korban. Jikalau dia tidak berkenan, dia akan mati. Itu yang terjadi. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah dua. Artinya apa? Bahwa Anda bisa datang sama Tuhan kapanpun, dimanapun, langsung. Tanpa perantara, Anda bisa langsung datang sama Tuhan. Sekarang saya mau ajak kita semua, dengan segala kerendahan hati kita boleh ambil waktu teduh sementara untuk bisa merenungkan akan karya Yesus di kayu salib bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Ambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Jika engkau selama ini mencari sesuatu hal yang lain untuk bisa menghilangkan rasa sakit yang kau alami, biar pagi hari ini engkau katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau datang sama engkau. Karena engkau mengerti apa yang aku rasakan. Karena engkau pernah mengalami apa yang aku rasakan. Biar pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan dengan segala kejujuran dan kerendahan hati. Dan mengatakan, Tuhan, ini aku. Dengan segala kekurangan dan keterbatasanku. Aku datang Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Bahwa tubuh-Mu diberikan sebagai korban keselamatan bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Ini adalah tubuhnya Yesus yang dibagikan bagi kami Tuhan. Supaya kami yang tidak layak ini menjadi layak karena Yesus yang sudah berikan nyawanya bagi kami. Engkau yang sudah mengalami penderitaan secara manusiawi dan Engkau yang mengerti setiap perasaan kami Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang kami rasakan, segala sesuatunya Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Jika engkau mau membuat satu komitmen baru sama Tuhan, Tuhan katakan sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau ambil komitmen yang baru. Bahwa aku mau hidup bagi Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi aku. Mari terima tubuh Kristus dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh pegang. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan, bukti kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami sembuh. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau memberikan pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih oleh pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, segala kutuk sudah dipatahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat darah yang tercurah bagi kami, yang menghapus dosa kami, yang menghapus pelanggaran kami sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita terima anggur ini merupakan darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu teduh dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan doamu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Karena salib-Mu, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami sembuh Tuhan. Segala luka batin kami sembuh. Segala rasa sakit kami sembuh. Apa yang kata manusia mustahil, tapi sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini buat setiap jemaat-Mu. Dan Engkau yang menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun juga yang mereka alami Tuhan. Jikalau kami percaya bahwa Tuhan tetap berperkara dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa rasa sakit yang mereka alami Tuhan sudah sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa karena firman-Mu mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada aku, karena aku lemah lembut. Biar itu kami pegang firman-Mu Tuhan. Bahwa kami enggak sendiri Tuhan. Dunia boleh menolak kami, tapi Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Mari terima berkatnya Tuhan. Terima berkatnya Tuhan. Katakan, Tuhan aku terima karya salib-Mu Tuhan. Aku terima pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kalau saat ini engkau mungkin belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau ajak datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan aku percaya bahwa Engkau sudah mati untuk menyelamatkan aku, untuk menebus dosaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat karya salib-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami meteraikan firman-Mu. Amin.